Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kini telah tiba bersama-sama yang akan kita tunggu, detik-detik yang akan kita nanti bersama. Kita dengarkan uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah kepada yang kami muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, falyatafaddal alaihi maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya di sini aja boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwalu bila ibtida, al-akhiru bila intiha, alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal Qur'an hudaw wasyifa. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya, atqal atqiya, azkal azkiya, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita cintai segenap para tokoh-tokoh agama, hadir bersama kita para alim ulama, para masyaikh, para muallimin, para asatidz, ada habaibnya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Wabil khusus ada Habib Nasir. Beliau ini gelarnya BSA, Syekh Abu Bakar, tapi ada pelesetannya BSA, bini satu aja, belum berani. Hadir juga ayahanda kita, segenap keluarga besar DKM Masjid, para imam besar. Kita doakan dulu yuk semua ulama-ulama yang masih hidup, guru-guru kita, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia, amin ya rabbal. Hadir bersama kita ada Kanwil Kemenak Kaltim, ada PJ Gubernur. Mohon maaf saya nggak bisa menyebut dan memuliakan satu-satu. Saya pastikan di hati ini ada rasa cinta untuk semuanya. Jangan bosan-bosan, doakan para pemimpinmu biar mereka selalu dalam langkahnya dilindungi Allah Tuhannya. Saya teringat ada seorang imam terkenal, namanya Imam Fudail bin Iyad. Suatu hari beliau ditanya, Imam, kalau seandainya hanya ada satu doamu yang pasti diijabah oleh Allah, kira-kira Imam, satu-satunya doamu itu kamu mau pakai untuk siapa Imam? Apakah kamu mau pakai untuk dirimu sendiri Imam? Sang imam menjawab, kada. Orang sini bilang kada kan?
Kada. Atau kamu mau pakai satu-satunya doa yang akan diijabah Allah untuk keluargamu? Kata imam, kada. Atau untuk kerabatmu? Kada. Terus untuk siapa imam? Imam Fudail menjawab, lau kanat li da'watun mustajabatun la ja'altu lil imam. Kalau seandainya hanya ada satu doaku yang diijabah Allah, aku hadiahkan buat pemimpinku. Imam, kenapa buat pemimpin? Kenapa enggak dimakan sendiri imam? Cuma satu-satunya doa itu diijabah. Kenapa dikasihkan ke orang imam? Kata Imam Fudail, kalau aku pakai buat diriku, yang dapat manfaat cuma aku, istriku, anakku, keluargaku. Tapi kalau aku pakaikan doaku untuk pemimpinku, yang dapat bukan cuma aku dan keluargaku, tapi semua masyarakat akan mendapatkan manfaat. Asbabku makin besar kemuliaan dan pahala untukku. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin negeri ini insya Allah mau belajar dari gaya pemimpin kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu. Saya ditanya, Ustadz, siapa pemimpin yang baik? Nabi kasih bocoran, Sayyidul Qawm khadimuhum. Kata Nabi, pemimpin yang terbaik adalah seorang pemimpin yang siap melayani, bukan sibuk jadi pemimpin yang ingin dilayani. Benar? Bujur benar? Baru ingat. Satu-satunya pemimpin kita dunia sampai akhirat kita yang siap melayani kita, bukan hanya di dunia tapi nanti di padang mahsyar Nabi akan melayani umatnya dalam bentuk syafaatnya. Inilah sejatinya para pemimpin. Alhamdulillah. Mohon maaf, pemimpin sekarang ini kebanyakan pemimpin sekarang kebanyakan yang kompak, bantu saya. Pemimpin sekarang kebanyakan maunya cuma dilayani, nggak pernah mau melayani. Kalau butuh rakyat baru dideketin, udah menang rakyat ditinggalin. Lebih kompak. Giliran mau mencalonkan, biasanya acara maulid nggak diundang datang. Begitu sudah menang diundang nggak mau datang. Kalau belum jadi nggak dimintain sumbangan, nyumbang. Begitu sudah menang dikirimin proposal nggak mau nyumbang. Kok jadi begini? Kita doakan para pemimpin-pemimpin Kaltim khususnya, mudah-mudahan insya Allah mau belajar dari gaya kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu. Allah berkahi langkahnya, Allah jaga setiap niat-niat hatinya. Amin ya rabbal. Sallallahu ala sallallahu sallallahu sallallahu. Yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita pasangkan niat, mantapkan hati. Kita berkumpul di sini bergadang demi menyenangkan hati Nabi. Kalau dulu
Nabi sudah membuktikan cintanya kepada kita umatnya. Nabi korbankan nyawa, bermandikan darah agar menghantarkan manisnya iman yang saat ini kita rasakan. Hari ini kita cuma ngorbanin waktu doang. Nggak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi untuk kita. Bujur? Bujur. Kalau malam ini saya ajak kita bergadang demi Rasulullah, siap? Siap. 50 orang. Sekali lagi siap. Kayak terpaksa. Hari ini kita minta kepada Allah agar setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki, setiap detik waktu berlalu, insya Allah akan dicatat nilainya jadi jihad nanti di sisi Allah. Ya Rabbal, malam ini kita dikumpulkan Allah di sini bukan jadi tamu Islamic Center, bukan jadi tamu Ahmad Al-Habsyi yang enggak ada apa-apa ini. Semua yang sudah melangkahkan kaki, mengorbankan urusan duniawinya, memilih duduk di sini, inilah tamu-tamunya Rasulullah sallallahu. Jadi tamu presiden, jadi tamu presiden saja kita senang. Jadi tamu presiden diundang ke IKN, sombongnya 3 periode. Apalagi jadi tamu Rasulullah, jadi tamunya Allah. Itu satu kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah seharusnya kita malam ini bangga, bersyukur, bahkan memuji Allah karena Allah sudah pilih kita menjadi umat yang ada di hati Nabi. Masih banyak manusia-manusia lain hatinya tidak terpaut dengan Nabi Muhammad sallallahu. Bapak Ibu, malam ini kita nggak cuma bicara tentang kelahiran Nabi saja. Bicara maulid bukan cuma bicara kelahiran saja, tapi bicara tentang semua yang ada hubungan dengan Nabi. Anak-anak, saya titipkan cerita pertama. Ngadepin makhluk halus ceramahnya harus pakai cerita. Dulu Nabi pernah diajak makan oleh sahabat. Shhh. Cerita ini saya baca dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, atau dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, jilid ketiga, halaman 121. Nabi duduk dengan para sahabat sedang makan. Tiba-tiba para sahabat melihat tangan Nabi menyentuh salah satu makanan. Ketika makanan itu disentuh oleh tangan manusia yang paling mulia ini, detik-detik makanan itu akan masuk ke dalam perut Nabi. Demi Allah, semua para sahabat mendengar ada bunyi sesuatu. Apa yang disebutkan dalam kitab walaqad kunna nasma tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Demi Allah, kata para sahabat, ketika kami melihat tangan manusia yang paling mulia ini menyentuh salah satu makanan, detik-detik makanan akan masuk ke mulut dan badan manusia yang paling mulia ini, kami semua mendengar makanan saja bertasbih.
memuji Allah saking senangnya karena dia dipilih Allah menjadi salah satu makanan yang bersentuhan dengan tangan Rasul, menjadi salah satu makanan yang nanti menyatu jadi darah daging Rasul. Makanan saja bersyukur memuji Allah Tuhannya. Kebangetan kalau ada yang ngaku umat Nabi Muhammad gak pernah bersyukur dan memuji Allah. Kalian bukan cuma masuk ke tubuh Nabi, tapi nama kita menempel di dalam hati Nabi yang paling dalam. Nabi melek mata yang diingat kita, Nabi tutup mata yang dipanggil kita. Bahkan di padang mahsyar Nabi merengek-rengek bersujud di hadapan Allah sambil berkata, ummati, ummati, ummati. Nama kita menempel di hati Nabi. Bukankah itu nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri? Karena Allah pilih kita. Kalau makanan saja saking senangnya sampai bertasbih, kemangetan yang gak mau bertasbih memuji Allah malam ini. Kita gerakkan lisan kita, tunjukkan kepada Allah bahwa kita memuji Allah karena bersyukur. Allah takdirkan kita jadi sosok, nama kita ada di hati Nabi Muhammad insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Lebih semangat semuanya. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala illa billah al-aliyyil azim. Cuma lihat doang. Jangan-jangan di Islamic Center penceramah udah nggak boleh lihat jam tangan lagi ya. Lanjut. Lanjut. Tadi saya dengar dari luar jamaah sudah baca maulid. Alhamdulillah. Ada yang menarik ayahanda, dalam maulid Simtud Duror ada satu potongan kalimat singkat tapi dahsyat. Apa kalimatnya? Basyaran lakal bashar, basyaran lakal bashar. Nabi kita yang hari ini kita meriahkan kelahirannya, Nabi ini memang manusia. Memang manusia seperti kita, tapi tidak sama kualitas Nabi dengan kualitas kita. Kalau saya jelaskan sampai kiamat gak akan selesai. Hari ini sedikit saja. Acil, Acil, Acil tahu nggak kalau Nabi kita itu pernah berludah? Tuh, kita semua ini saya yakin sering banget berludah. Kita dan Nabi sama-sama berludah. Tapi tolong jangan pernah samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi jadi obat bawa berkah. Ludah kita jadi virus corona. Bujur,
Bujur. Nih, saya bukan cuma sekedar ngomong Habib. Saya bukan yang sekedar ngomong, saya hadirkan fakta. Dalam kitab hadis di sana disebutkan, kalau nggak salah Sahih Muslim jilid kedua halaman 187 atau 77. Tadi saya sebelum kesini di mobil saya pastikan lagi. Suatu hari ketika perang Khaybar, ada salah seorang pendekar dari Yahudi namanya Marhab, gagah, berotot, terkenal paling jago main pedang, mukanya serem bang. Kalau bahasa sekarang, otot besi, urat kawat, leher beton, muka asbes. Mengerikan, seperti tokoh bangunan. Marhab menantang Nabi, menantang para sahabat ketika itu. Siapa yang berani mengalahkannya? Umar geram. Umar berdiri, ya Rasul, biarkan aku hadapi pendekar Yahudi ini, aku tebas lehernya. Rasul bilang, duduk Umar, biarkan Ali yang melawannya. Nabi kalahkan mental Marhab. Pendekar lawan bocah. Pendekar lawan bocah. Apa enggak mentalnya hancur sebelum perang? Muhammad, ini penghinaan. Saya ini pendekar, masa lawan anak kecil? Maksudnya biar orang melihat, baru lawan bocah sudah kalah, apalagi Nabi. Bujur. Nabi tanya, mana Ali? Panggil Ali, suruh berantem dengan Marhab. Sahabat lapor, ya Rasul, Ali sedang sakit mata. Huwa armadun. Anak-anak, kalau sakit mata bahasa Arabnya armadun. Jangan males-males yo belajar bahasa Arab. Saya pernah ketemu pendeta satu pesawat dengan saya, itu pendeta sudah pandai bahasa Arab. Malu saya. Saya pernah malu ketemu anak kecil-kecil di depan saya, mereka pandai bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah, enggak percaya, silakan Acil buktikan saja. Nanti pergi haji atau umroh, lihat dengan mata kepala. Di sana anak kecil-kecil pandai bahasa Arabnya. Udah nggak usah ngebuang-buang energi belajar bahasa Suryani. Ngapain? Bahasa Quran yang paling diberkahi. Ngapain belajar bahasa semut? Betul? Betul. Buang-buang energi. Memang betul kata guru saya, al-junun funun. Orang gila macam-macam bentuk kegilaannya. Salah satunya ngaku-ngaku bisa bahasa bidadari. Bujur. Bujur. Bahasa Kalimantannya apa kalau beloon? Bungul pintar. Bungul tambuk. Ngaku-ngaku bisa bahasa semut. Bungul tambuk. Bujur. Anak-anak sahabat lapor, ya Rasul lapor, Ali sedang sakit mata. Nabi panggil Ali. Ali, kalau bahasa sini, ta'al. Apa yang dilakukan Nabi? Fabasaka fi ainaihi fabaro'a. Ketika itu Nabi langsung ludahi matanya Ali. Nabi ludahi, tuh diusap ludah Nabi. Seketika baru bersentuhan dengan ludahnya Rasulullah, mata Imam Ali langsung sembuh dari penyakitnya. Alhamdulillah. Itu bedanya kita dengan Nabi. Nabi ludahnya jadi obat, ludah kita jadi virus corona. Sallallahu
sallallahu basyaron lakal. Nabi itu memang manusia, tapi nggak sama dengan kualitas manusia seperti kita. Saya kasih contoh kedua. Anak-anak, nabimu pernah keringetan. Kita semua sering keringetan. Kita dan Nabi sama-sama keringetan. Tapi jangan samakan kualitas keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi lebih harum dari bau kasturi. Keringat kita lebih bau dari terasi. Bujur, bujur. Bapak Ibu, saya hadirkan faktanya. Anas bin Malik belasan tahun jadi pembantu di rumah Nabi, pasti tahu persis tentang Nabi dan seluk-beluk Nabi. Anas sampai bersumpah, demi Allah, masyamamtu anbaran qat wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya Anas bin Malik bersumpah, saya belum pernah mencium kasturi, misik, apapun jenis parfumnya yang lebih harum, lebih wangi mengalahkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keringatnya lebih harum dari kasturi. Keringat kita bau minyak nyong-nyong. Bujur. Inilah makna dibalik kalimat basyaron lakal basyar. Maka sudah seharusnya orang yang istimewa ini diagung-agungkan keberadaannya di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyaran lakal basyar. Nggak cukup dua, saya tambah contoh yang ketiga. Anak-anak, Nabi punya jari tangan. Semua kita punya jari. Sama-sama punya jari. Tapi jangan samakan apa yang pernah keluar dari jari Nabi dan jari kita. Yang keluar dari jari kita keringat dingin. Kadang-kadang ada baunya. Anak-anak mau tahu, jari Nabi pernah mengeluarkan air yang memancar. Disebutkan dalam kitab, para sahabat bercerita, kunna ma'a Rasulillah fi safar. Kami pernah berpergian bersama Rasul. Dalam perjalanan itu yang namanya padang pasir, yang paling berharga itu bekal air. Bapak Ibu yang pernah pergi umrah pasti pernah merasakan, di Arab itu yang paling mahal air minum ketimbang bensin. Nih kalau nggak percaya coba lihat, di sana bensin lebih murah Habib, minuman yang mahal. Jadi kalau bosan minum air putih boleh minum bensin di sana. Di sana murah bensinnya. Saya punya pengusaha ada jamaah umroh, pergi ke umroh dengan saya, tiba-tiba anaknya lapor, Papi nonton TV enggak? Kemarin jam 00 harga bensin dinaikkan pemerintah. Papi, uang jajannya kurang. Ayahnya lagi ibadah dibikin puyeng masalah bensin di Indonesia. Sepanjang jalan ayahnya curhat, Ustadz anak saya ngeluh tentang bensin. Saya bilang nanti habis dari masjid saya bawa ke pom bensin di Saudi Arabia.
di Mekah. Saya bawa, dia lihat bensin Pertamax yang di Indonesia harganya belasan ribu, di sana cuma 2.000 doang. Yang terbaik lagi bensinnya. Dia bilang, Ustadz, kenapa di sini bensinnya murah? Di sini padang pasir, ngebor sedikit langsung keluar bensin. Beda nyari air, lama ngebornya. Akhirnya begitu pulang, yang lain jamaah sibuk minta zam-zam, dia minta bawa bensin. Apalagi di zaman Nabi, gersang, panas, air, sesuatu yang dibutuhkan. Kata sahabat, ketika kami sedang berlayar dengan Nabi berpergian, baru setengah perjalanan, faqallal ma, persediaan air kami menipis, kami gelisah, sepertinya nggak akan sampai ke tujuan di sana. Sahabat berbondong-bondong menghadap Nabi, ya Rasul, persediaan air kita menipis. Nabi tersenyum lalu berkata, utlubu fadlatan min ma, sekarang kalian ambil bejana. Kalau bahasa sini apa? Baskom. Bahasa Banjar apa? Baskom. Ina, bahasa Arabnya ina. Baskom. Kata Nabi, ambil baskom, isi air yang tersisa sedikit, bawa ke sini, kata Nabi. Dibawalah air itu menghadap Nabi. Shhh. Apa yang terjadi? Fa'adkhala yadahu fil ina, Nabi masukkan tangannya ke baskom yang masih ada air tersisa sedikit. Nabi obok-obok, tapi nggak kayak Joshua. Nabi obok-obok, Nabi baca jampian-jampian. Apa jampiannya? Ini yang diajarkan ayah saya, diajarkan datuk saya, sampai ke Rasulullah. Dalilnya, kalau ada yang minta doa air, celupkan tanganmu, baca zikir itu, akan jadi berkah. Hari ini saya ijazahkan zikir itu. Bu, tahu apa yang Nabi baca? Nabi obok-obok. Nabi baca apa? Hayya ala tahuril mubarak, hayya ala tahuril mubarak, hayya ala tahuril mubarak, al baraka minallah, al baraka minallah, al baraka minallah. Begitu selesai Nabi baca itu, Nabi angkat tangannya. Shhh. Semua mata melihat. Walaqad ra'aitul ma yanbu'u min baini asabi'i Rasulillah. Kata sahabat tadi, demi Allah saya melihat dengan mata telanjang, dari jemari-jemari Nabi memancar air yang sangat deras mengisi ina. Makanya dalam kitab Hasyiah Al-Baijuriyah, di sana disebutkan air yang paling afdol bukan Zam-Zam. Nanti beli kitab Hasyiah Al-Baijuriyah. Di sana disebutkan afdolul miyah. Air apakah yang paling afdol? Nomor satu ulama sepakat, air yang paling afdol bukan air Zam-Zam, bukan. Yang paling afdol adalah air yang pernah keluar dari jemari-jemari Nabi. Itulah air yang paling afdol, nomor satu. Nomor dua baru Zam-Zam dengan segala keistimewaannya. Nomor tiga baru Al-Kautsar. Nomor empat baru Sungai Nil. Lagi-lagi Nabi kita Muhammad selalu yang pertama nilainya, kemuliaannya di hadapan Allah. Alhamdulillah. Bu, saya bimbing ikuti zikirnya. Hayya ala tahuril mubarak al barakah minallah. Jadi kalau ada yang mau minta jampian, bacain itu. Itu yang diajarkan Nabi. Ada keberkahan dan keajaiban menyatu dalam airnya. Alhamdulillah. Sallallahu
sallallahu. Singkat, padat, episode terakhir. Setengah jam, 30 menit ngaji bersama saya, tidak terasa sudah kita lalui. Saya mau tanya, jawab yang kompak biar saya semangat. 30 menit ngaji dengan saya, terasa tidak? Lebih keras biar saya semangat. Terasa tidak? Terasa tidak? Saya yang merasakannya. Ngomong-ngomong soal air tadi, jadi kepengen minum. Boleh minum dulu ayahanda? Boleh kursinya ke sini. Saya bukan cuma minum ya, bukan cuma minum. Nanti sebentar lagi saya akan titipkan bagaimana cara nabimu minum. Maaf, bicara tentang maulid itu bukan cuma bicara tentang kelahiran, tapi bicara tentang semua apa yang pernah disunnahkan nabimu. Demi Allah saya pastikan, mimpi bisa mengamalkan sunnah yang besar, sunnah yang kecil kau lupakan. Mulailah dulu dari yang kecil, baru menanjak ke yang besar. Mulailah dulu dari gaya minumnya, baru gaya makan Nabi, gaya duduk, gaya jalan dan seterusnya. Gaya minum Nabi saja kau lupakan, bagaimana gaya makannya? Bujur, hari ini saya contohkan bagaimana gaya minum Nabi. Anak-anak, wahai makhluk halus, dengar ke depan. Anak kecil itu halus perasaannya. Adab minum ada 5. Nanti yang hafal dapat hadiah dari saya 50.000. Dasar makhluk halus, giliran duit. Dengerin ya, nanti yang bisa hafal angkat tangan maju ke depan. Begini cara ngajarin makhluk halus. Adab minum ada 5. Sekali lagi, adab minum ada berapa? Lebih kompak, ada berapa? 5. Belum kompak. Pulang dari sini ajarin anak-anaknya. Adab minum ada berapa? 5. Yang pertama, minum sambil duduk. Yang kedua, minum pakai tangan. Jangan minum pakai tangan, apalagi tangan orang. Sombong gitu, kecuali sakit. Yang ketiga, Nabi itu Habib setiap kali mau meneguk minuman, Masya Allah, betapa mulia Nabi kita Muhammad. Setiap kali akan meneguk air, Nabi pasti melafazkan basmalah. Bismillahirrahman. Yang keempat bocah, nabimu itu setelah meneguk airnya, Nabi pasti lafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Yang kelima nih, yang kelima. Saya yakin yang 5 ini jarang disampaikan, jarang didengar. Saya sudah check and recheck. Saya cross check. Saya kupas setajam silet. Survei membuktikan, ternyata saya menemukan dalilnya. Nabi itu minumnya selalu 3 kali tegukan. Setiap satu tegukan, Nabi berhenti sebentar, ngasih jedah narik napas. Mana dalilnya? Kanan Nabi yatanafas fisyurbi salasan. Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan. Setiap satu tegukan Nabi berhenti, Nabi kasih jedah napas. Lahir batin mohon maaf, apapun yang disunnahkan Nabi pasti ada hikmah tersembunyi.
Tapi sayang seribu sayang, kenapa orang muslim selalu tertinggal dengan orang kafir? Saya temukan jawabannya Habib dalam kitab Limadza yataakharunal muslimun wa yataqaddamunal kafirun. Kenapa orang kafir selalu terdepan, kita muslim tertinggal? Jawabannya, kita sibuk ngaji, males mengkaji. Sibuk ngaji doang, males mengkaji. Quran diturunkan bukan hanya dibaca, dikaji, karena di dalamnya ada janji ilahi, hudan linnas. Kalau cuma dibaca dapat pahala dari setiap hurufnya, tapi nggak dapat hudan, petunjuk yang Allah siapkan untuk seluruh manusia. Makanya orang kafir lebih dulu dapat petunjuk daripada kita. Bujur? Bapak Ibu tahu nggak siapa yang mengkaji? Orang Barat, orang non Muslim. Mereka bikin penelitian di Barat. Anak-anak tahu Barat? Nih. Samarinda belok kanan. Susah ngasih taunya. Di Barat itu ada penelitian, Pak. Mereka teliti apa hebat dan manfaatnya minum yang diajarkan Muhammad 3 kali tegukan. Setiap tegukan harus berhenti, kasih jeda, narik napas. Hasil penelitian orang kafir yang minum seperti Nabi: 1, panjang umurnya. 2, sehat badannya. 3, kuat fisiknya. 4, sempurna pencernaan dalam perutnya. Yang kelima, glowing wajahnya. Karena air itu sumber utama bagi kesehatan tubuh. Bujur? Dalam tubuhmu lebih banyak butuh air daripada makan. Dunia ini lebih banyak lautannya daripada daratannya. Silakan buka Quran, kaji. Allah lebih banyak menyebut kata lautnya daripada daratan di dalam Al-Quran. Anak-anak, Nabi minum 3 kali tegukan. Saya nggak pernah loh menemukan satu dalil pun. Saya nggak pernah menemukan satu dalil Nabi minum gaya begini, nggak pernah. Guduk. Itu gaya Fir'aun. Saya contohkan gaya minum Nabi. Semua lihat ke depan. Izin Habib, mohon maaf ayahanda, saya duduk lebih tinggi. Bil mithal tanjilul ishkal. Kalau dengan contoh bisa menyelesaikan semua kesulitan. Semua lihat ke depan. Kalau orang Banjar lihat ke depan bahasanya apa? Di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau minum ucapkan apa? Mulai error nih bocah. Mau minum ucapkan apa? Bismillah. Setelah meneguk airnya lafazkan apa? Biar kamu nggak keliru, nggak lupa, saya bersedia mencontohkan ulang. Ini teknik terbaru menutupi haus. Ini teknik ceramah baru saya ciptakan, biar nggak kelihatan hausnya. Dari tadi saya nyari gimana cara minumnya biar nggak kelihatan haus tapi tetap ada ilmu yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pulang dari sini silakan buktikan dan praktekan. Walaupun tegukannya airnya sedikit, tapi nanti rasakan legahnya lebih banyak.
Lebih lega loh. Nih kalau nggak percaya nih, saya contohkan ulang. Haus. Ini yang ngomong haus ini kalau ngomong suka bener kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda. Kalau minumannya terasa sehat itu beda. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Mereknya Ajwa. Ngambil berkah nama kurma Nabi yang ada di Saudi sana. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi, berkah pasti akan menghampiri. Nama dari Nabi enak disebut, enak didengar. Ajwa, Ajwa, Ajwa. Ada artinya ajaib water. Ada plesetannya AJWA. Kata anak saya plesetannya AJWA. Al-Habsyi, jual water, ajib. Nggak usah malu-malu berbisnis, nabimu pebisnis. Selama yang kau jual untungnya buat agama Allah, jalani. Masa bodoh orang mau ngomong apa? Betul? Betul? Saya bikin perusahaan air minum, ada suara-suara mulut sumbang. Inilah kadang-kadang yang menghambat orang Islam ini maju. Udah nggak nolong, bikin fitnah. Udah nggak bantu, ngoceh sana sendiri. Ustadz Al-Habsyi jualan air. Saya bilang lebih baik jualan air daripada jual pasir. Pasir. Lebih baik jual air daripada jual aset negara. Bujur. Lebih baik jual air. Untungnya saya kirim buat Palestina, menyenangkan hati Datuk saya Rasulullah, daripada saya jual harga diri dan kehormatan saya hanya untuk diri dan kelompok saya. Takbir. Nih malam ini perlu saya bongkar ayahanda. Kenapa saya banting tulang, jungkel balik, nggak pakai uang siapapun, saya pakai uang saya sendiri. Biarkan hancur dan bangun dari saya sendiri. Saya bikin air minum ini tahu kenapa? Saya lagi ceramah berapa puluh tahun yang lalu ayahanda. Ketika saya ceramah di lapangan, waktu itu yang hadir sampai belasan ribu, hidup semuanya. Tiba-tiba panitia bilang, Ustadz nanti ceramahnya bagi 2 segmen. Segmen pertama 1/2 jam, segmen kedua 1/2 jam, tapi iklan dulu ya Ustadz, 10 menit kami siapkan kursi, ada minumannya, ada makanannya. Ini nggak ada makanan ya? Waktu itu ada makanan. Saya kan cuma nyontohin. Kan waktu itu ada makanan. Panitia mana panitia? Mohon maaf panitia, jangan dimasukkan hati, masukkan catatan saja. Saya makan, duduk ayahanda. Begitu saya duduk, mohon maaf, ada 1 botol warnanya biru, minuman milik Yahudi. Saya minum, baru dapat 2 tegukan, klek klek klek. Ada seorang kakek di depan saya, rambutnya putih, janggutnya putih, mukanya munawar bercahaya, bajunya putih. Saya sampai takut, jangan-jangan malaikat ini. Dia berdiri, teriak-teriak menghina kebodohan saya. Dan saya yakin kebodohan kita semua yang hadir di sini yang membuat hati kita, Nabi kita terluka. Orang tua tadi berteriak, hanya ada 1 mutiara dari sekian ribu orang. Dia teriak-teriak, nunjuk-nunjuk saya. Ustadz Al-Habsyi, Anda ini donatur Israel. Kaget saya.
Percuma Anda bertausiah, Anda baca Quran, Anda baca hadis, Anda cuma dapat dakwah bil lisan, tapi tangan Anda megang produk Yahudi, Anda dakwah bil hal, menghapus dakwah bil lisan. Dakwah perbuatan lebih hebat daripada sekedar ucapan. Menangis saya. Panitia bilang tangkap, tangkap, provokator, orang gila, tangkap. Saya bilang tolong jangan ditangkap kakek itu. Tapi dia menghina ustadz. Saya malah bersyukur ada yang menghina kebodohan saya. Tapi dia orang gila. Enggak. Dia zahirnya nampak gila, batinnya lebih waras dari kita. Kita ini ngaku-ngaku waras, batin kita enggak sadar gila. Bolehkah panggil kakek itu masuk ke belakang tenda VIP biar saya menerima tamparan lebih hangat darinya. Dipanggillah kakek itu ke belakang, saya cium tangannya, saya kecup keningnya, saya bilang, ayahanda, terima kasih sudah menyadarkan kebodohan saya. Saya teringat guru saya almarhum, ulama besar di kota Palembang, pimpinan pondok pesantren Aryad. Beliau pernah berkata, Ahmad, kalau suatu hari kamu ketemu ahli hikmah, jangan biarkan dia diam, suruh dia ngoceh. Ocehannya adalah mutiara yang terpendam. Tahu bedanya orang yang berilmu dengan ahli hikmah? Maaf, orang punya ilmu belum tentu dapat hikmah. Orang kalau dikasih hikmah sudah pasti punya ilmu. Jalur ilmu cuma satu, allama bil qalam. Jalurnya hikmah, allamal insan malam ya'lam. Perbedaannya seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Anak-anak kenal Nabi Musa? Di mana kenalannya? Mulai nggak beres lagi nih bocah. Nabi Musa cuma punya ilmu. Nabi Khidir Allah kasih hikmah. Makanya Nabi Musa dalam Quran tercatat nggak lulus jadi murid Nabi Khidir. Karena mohon maaf, sifat orang yang punya ilmu tahu nggak, merasa kayak paling pintar, seneng protes, apa yang dilihat dikomentari. Lihat Nabi Khidir melobangi kapal, Nabi Musa protes. Lihat Nabi Khidir merobohkan tembok, Nabi Musa protes. Lihat Nabi Khidir membunuh anak kecil, Nabi Musa protes. Kenapa? Orang yang alim itu cuma mengomentari apa yang dilihat oleh mata. Tapi orang yang ahli hikmah bukan alim, alamah, bisa dapat bocoran kejadian apa yang terjadi nanti setelahnya. Saya mungkin baru punya ilmu sedikit, yang menegur saya adalah orang ahli hikmah. Saya bilang, kek, makasih sudah menyadarkan saya. Apa maksud kalimat kakek tadi, saya donatur Israel? Dia bilang, Ustadz, ada 3 bisnis besar. Sampai kiamat, Yahudi tidak akan melupakan 3 bisnis itu. Seluruh dunia dia kuasai. Bisnis itu yang pertama, water, air, seluruh dunia dikuasai Yahudi. Nomor 2, food, baru makanan. Nomor 3, energi. Ustadz sadar nggak di Indonesia ini 80% minuman dikuasai perusahaan raksasa Yahudi. Demi Allah Ustadz, Yahudi bikin perusahaan di mana saja di atas dunia ini, nyetor untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Masjid kita, acara pengajian kita. Menangis Rasulullah lihat kebodohan kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, kok yang ngambil untung Yahudinya. Dia pakai untuk bunuh saudara kita. Berarti kita mengamalkan larangan Allah. Apa larangannya? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya tanyakan kepada kakek itu, kek, apa yang harus saya lakukan? Ustadz,
tadi Ustadz minum minuman Yahudi, gegeg, dahaga dunia saja Ustadz hilangkan, tapi karena kebodohan Ustadz menciptakan dahaga buat Palestina, dan itu akan jadi dahaga Ustadz di alam barzah. Siapapun yang ikut andil dalam kejahatan, kata Nabi, dia sama seperti pelaku kejahatan. Saya tanya, apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa saya ini? Innal hasanat yudhibnas sayiat, hapus keburukanmu dengan kebaikanmu. Yang kedua, jihad itu jangan pakai otot, pakai otak juga biar nggak capek. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin film nggak bagus, bikin film dakwah. Mereka bikin rumah sakit lawan dengan rumah sakit Islam. Mereka bikin sekolah lawan dengan sekolah Islam. Mereka bikin restoran lawan dengan restoran Islam. Mereka bikin produk yang lebih baik. Untungnya kirim buat Palestina, mereka kirim buat Israel, kau kirim buat Palestina. Itulah asbabul wurud, kenapa Ajwa ini saya hadirkan. Bukan buat saya. Satu, buat menebus dosa saya yang pernah tercatat di hadapan Allah, donatur Israel. Yang kedua, menjaga dakwah saya kemana-mana. Saya nggak akan pernah lagi minum minuman kafir, apalagi Yahudi. Dibayar pun saya nggak mau. Saya bawa minuman ini kemana saja saya berdakwah. Terakhir saya 20 hari di Jepang, safari dakwah, saya bawa air saya. Paling enggak dakwah saya terjaga dari unsur-unsur yang bisa menghilangkan keberkahan dalam majelis kita. Bapak Ibu, nanti di segmen terakhir saya ijazahkan semuanya. Kado terindah Maulid Nabi malam ini, saya ijazahkan doa ruqyah dari Rasulullah. Mau? Ngomongin Maulid Nabi bukan cuma bicara tentang kelahiran, tapi bicara tentang apa amalan yang pernah diajarkan Nabi kepada para sahabat dan kita semuanya. Hari ini 1 menit ke depan saya akan tunjukkan dahsyatnya air ini. Begitu saya menghadap guru saya, guru minta ridho, saya ingin berhijrah, saya ingin bikin pabrik air minum. Guru saya bilang, Ahmad, mau sholat kiblatmu ke Ka'bah. Mau berdoa kiblatmu ke langit ya nak. Mau sujud kiblatmu ke tanah ya nak. Siap guru. Mau bikin air minum, wajib hukumnya kiblatkan hanya ke Zam-Zam. Jangan berkiblat dengan minuman manapun, kiblatkan ke Zam-Zam, minuman yang dijamin Nabi terbaik sampai hari kiamat. Kamu selidiki dulu kenapa Zam-Zam itu baik, hebat. Saya panggil murid-murid saya pakar air, kami selidiki Zam-Zam. Masya Allah, ada 3 rahasianya. 1, mengandung alkali tertinggi sedunia. Airnya basah, kalau diminum dia mematikan sel kanker dalam tubuh. Maaf, semua air di luar sana sifatnya asam. Tubuh kita ini isinya asam. Makanan semua di luar asam. Ketika ada jentik kanker tumbuh dalam tubuhmu, saya pastikan zat asam malah menyuburkan kanker dalam tubuhmu. Kanker hanya mati ketika diserang dengan zat yang kandungannya basah seperti dalam Zam-Zam. Makanya kalau ada yang kena kanker di sini, keluarganya suruh minum Zam-Zam. Kalau nggak cukup minum, berendam dalam Zam-Zam. Saya punya adik kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Dokter Darmawis terkenal se-Indonesia memponis adik saya 3 bulan rojiun. Saya ambil Zam-Zam, saya suruh minum, saya mandiin, berendam dengan Zam-Zam. Bertahan 3 tahun usianya. Itu sudah stadium paling akhir, apalagi belum stadium apa-apa. Saran saya, banyakin minum air Zam-Zam. Kami ambil ilmu Zam-Zam, Ajwa kami jadikan alkali tertinggi. Yang kedua, Zam-Zam mengandung antioksidan. Kalau diminum dia menetralkan kimia pengawet formalin yang ada pada makanan. Yang ketiga, mikrokluster. Kalau diminum langsung mengenyangkan. Bapak Ibu, saya tunjukkan dahsyatnya air Ajwa. Berkiblat dengan Zam-Zam.
titisan zam-zam. Inna tasyabbu bil kirami falahu, meniru yang berkah pasti ikut jadi berkah. Silakan tim, 1 menit kita akan adu dengan minuman ini. Izin ayahanda, bicara dakwah, bicara jihad. Saya sendiri lawan Yahudi mimpi saya menang. Saya butuh ayahanda di KM Islamik jadi pelopor di Kaltim ini. Saya nggak pernah nyuruh beli air ajwa, tidak. Silakan beli minuman muslim manapun di negeri ini. Acara-acara kita, kenapa minuman kafir yang ambil untung? NU punya air namanya Santri, Arifin Ilham punya Az-Zikro, ada air Maksum, ada Oke-Oce, Buya Yahya punya Al-Bahjah, Habib Segaf Bahrun punya Dalwah. Selama merek muslim beli dan syiarkan UMKM, untuk muslim kembali ke muslim. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya berlimpah, syiar agamanya akan ada di mana-mana. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri, jangan lagi jadi tamu di rumah kita sendiri. Indonesia 241 juta muslim terbesar di dunia ada di dalamnya. Kenapa ekonomi dikuasai orang-orang di luar kita? Ada konslet di otak kita. Bujur, ini minuman Yahudi, haramkan, jangan diminum, jangan dijual, jangan izinkan masuk ke masjid. Saya ngomong haramkan, saya dari 15 tahun yang lalu teriak boykot. Majelis ulama baru sekarang. Saya dari 15 tahun yang lalu boykot, saya dihujat. Sekarang begitu MUI ngikut-ngikut baru bener ya kata Ustaz Al-Habsyi, MUI terlambat. Emang baru sekarang Israel diserang, Gaza-nya diserang ke Israel? Sudah lama. Kenapa baru berani boykot sekarang? Coba kalau dari 10 tahun yang lalu Gaza nggak sehancur ini, akhi. Saya berkali-kali pergi ke sana menangis lihatnya. Hanya dalam hitungan bulan ratusan ribu anak kecil seperti anak kita dibantai, bayi pun dibunuh. Ratusan ribu wanita tanpa dosa dibantai. Kemana PBB? Kemana negara yang teriak-teriak demokrasi? Kemana yang teriak-teriak teroris? Kemana yang sering menuduh Islam radikal? Bungkam, diam 1000 bahasa. Padahal Israel sudah sering diputuskan sidang internasional bersalah. Sampai detik ini nggak diserbu. Coba kalau negara Islam yang begitu, tanpa sidang diserbu, dikeroyokin, dihancurkan kedaulatannya. Takbir. Betul? Makanya betul Soekarno dulu pernah keluar dari PBB. Kenapa? Sudah bisa terbaca ada udang di balik bakwan. Betul? Benar kata Zainuddin MZ. Tahun 90 Zainuddin ngomong dengan saya. Tahun 90 saya masih SMA di Palembang. Zainuddin sudah jadi dai sejuta umat. Beliau ngomong langsung di depan saya, langsung beliau ngomong. Saya kan lagi buka TV, siaran langsung, Zainuddin lagi ceramah. Berarti ngomongnya langsung dengan saya. Zainuddin bilang apa? Amerika itu, ini tahun 90 loh sudah teriak. Amerika itu Israel besar, kata Zainuddin. Israel itu Amerika kecil. Dua-duanya nggak akan berantem, dua-duanya akan berpelukan dalam semua kejahatan mereka. Sekarang terbukti omongan Zainuddin. Yang suplai senjata Amerika laknatullah, yang backingin di PBB lagi-lagi Amerika. Saya bangga dengan Rusia, malah mendukung kita. Anak-anak saya titip pesan, jangan lagi kau idolakan Messi. Messi diidolakan, udah jelas-jelas pendukung Israel. Lebih baik kau idolakan Ronaldo. Syur. Nih anak-anak, kalau di depan kalian ada dua pilihan, dua-duanya pemain bola terkenal kafir. Satu Ronaldo, kategori kafir zimmi.
beda akidah tapi bersahabat dengan kita, membela Palestina. Yang kedua, Messi, kategori kafir harbi, jelas-jelas mendukung Israel laknatullah dengan segala kebiadabannya, nyumbang Israel. Ronaldo nyumbang Palestina, nggak sudi tangannya bersentuhan dengan orang-orang Israel sebagai bentuk dukungan untuk Palestina. Bayangkan, betul? Kebangetan kamu dukung USA, kamu Messi dulu. Mulai sekarang no Messi, Ronaldo. Oke? Ustadz, gimana kalau ada Ronaldo, satunya salah? Pemain bola dari Mesir yang main di Liverpool, yang didukung siapa? Salah. Salah itu Muslim dari Mesir. Gara-gara salah main di Liverpool, di Inggris Islamnya meningkat, Pak. Orang kagum lihat akhlak salah. Itu baru salah yang kita kirim, belum benar. Betul? Messi minum khamar, Ronaldo tidak. Jangankan minum khamar, Coca-Cola saja dia singkirkan. Minumnya air putih terus, Pak. Ajwa. Ronaldo nggak pakai tato, anak-anakku. Messi pakai tato. Kalau mau ngefan, lihat dulu siapa yang kau idolakan. Kalau sesuatu yang baik menurut matamu, sifatnya, perbuatannya, semua gaya hidupnya, baru kamu idolakan. Kalau udah jelas-jelas nggak benar, ngapain kok idolakan? Betul? Makanya bapak-bapak ajarkan anak-anak kita, almar'u ma'aman ahab, seseorang dibangkitkan nanti bersama orang yang dia fan dan dia cintai. Anak-anak, kita adu dengan minuman Yahudi ini. Lihat ke depan. Nanti setelah ini saya ijazahkan zikir ruqyah langsung dari Rasulullah. Saya tuntun zikirnya, kita tutup majelis ini dengan zikir ruqyah. Sekarang lihat ke depan. Kita tuangkan minuman Yahudi ke cangkir kosong, lalu kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Lihat airnya dari bening berubah jadi kuning nantinya. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya karu. Karu. Bahasa sini kuning apa? Kuning. Sekarang lihat airnya kuning, ayahanda. Sekarang kita adu dengan ajwa. Saya berani adu dengan minuman manapun, silakan. 30 merek minuman di Indonesia sudah kami kalahkan. Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, Fit, termasuk yang iklannya ada manis-manisnya. Semua sudah kami kalahkan, alhamdulillah. Saat ini yang sama kuat dengan ajwa cuma satu jenis minuman, Milagros saja. Dan Milagros harganya 2 kali lipat lebih dari ajwa. Ajwa separuhnya plus ada titisan zam-zam, ada Qur'annya, ada untuk Palestina. Kami khatamkan Quran di setiap mata airnya, produksinya didengarkan Quran. Di Jepang pernah dikaji, air yang didengarkan musik kristalnya hancur, air yang didengarkan Quran kristalnya bisa indah menawan. Lihat ajwa membersihkan perut-perut yang kotor. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya ajwa, dia sehatkan perut. Takbir. Anak-anakku sayang, kita ganti tepuk tangan dengan takbir. Kalau di masjid tepuk tangan sampai bengkak nggak dapat apa-apa. Tapi kalau diganti dengan takbir, nilainya sedekah. Mau pilih yang mana? Likulli takbiratin sadaqah. Kata Nabi, setiap takbir nilainya sedekah. Takbir. Jangan kalah dengan nenek-nenek di satu kota teriak takbir sampai giginya lepas. Takbir. Sekarang kita tes yang terakhir. Anak-anakku sayang, hati-hati, ini makanan berbahaya. 80% makanan di luar mengandung kimia pengawet dan formalin. Orang-orang tua-tua zaman dulu kenapa panjang umurnya, masa mudanya pasti nggak sembarang makanannya. Anak muda sekarang, muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun semuanya. Adik saya kena kanker payudara sampai meninggal dunia akibat suka makan mie instan. Aduh, lihat, ini perbandingan perut yang sehat. Ajwa antioksidannya tertinggi sedunia setelah zam-zam.
Karena gurunya Zam-Zam, dia netralkan racun apapun. Tapi minuman sebelah nggak ada antioksidan. Ini baru boleh angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Itulah kimianya, pengawetnya, formalinnya, dan itu pasti jadi kanker mematikannya. Tapi kalau minumannya Zam-Zam atau Ajwa dinetralkan, jangankan racun, yang kena sihir keluarganya kasih Zam-Zam. Nggak ada Zam-Zam kasih Ajwa, biarkan titisan Zam-Zam. Quran yang dibacakan di airnya akan jadi solusi dalam kesehatan. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Sekali lagi bantu saya, syiarkan nama indah dari Nabi ini. Kita senangkan Rasulullah dengan gerakan hijrah dari makanan yang haram ke yang halal, dari produk kafir ke produk Islam yang lebih diberkahi. Minuman apa yang sehat? Nyebutnya saja berkah loh nama dari Nabi. Minuman apa yang ajaib? Takbir. Sekarang kita masuk segmen terakhir. Saya hadiahkan zikir ruqyah dari Nabi. Bapak Ibu, bicara maulid bukan bicara kelahiran saja, bicara apa yang Nabi titipkan jadi amalan buat sahabatnya. Dulu ada salah seorang sahabat, badannya sakit, dia menghadap Nabi, ya Rasul, badanku sakit semuanya. Nabi ajarkan amalan ini. Kata Nabi, dha yadaka 'ala alladhi ta'allam fi jasadika. Letakkan tanganmu, kata Nabi, di tubuh yang engkau rasakan sakit. Nabi suruh pegang, Nabi suruh tekan. Lalu Nabi tuntun dengan zikir dahsyat ini. Seketika penyakitnya disembuhkan Allah. Sampai detik ini amalan saya. Saya pernah ceramah di Sulawesi dengan salah seorang bupati. 10 menit saya mau tampil, gigi saya berlubang, hampir batal tausiah. Siapa bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Dua-duanya nggak ada baik-baiknya. Saya keringet dingin, gemetaran. Saya praktekkan zikir dari Nabi. Saya tekan lobang yang saya rasakan sakit di gigi. Saya baca zikir itu, seketika sembuh. Kejadian kedua, saya diundang Gubernur Bangka Belitung, tablik akbar. Besoknya malamnya saya baru nyampe, luka kecelakaan saya tahun 2016 kambuh. Karena naik mobil ada lobang, lari uratnya. Sakitnya luar biasa. Saraf itu sakitnya luar biasa, seperti 1000 jarum menusuk. Baru 1 saraf, gimana nyawa yang ditarik oleh malaikat. Saya pegang pinggangnya, saya baca zikir ini, sembuh. Besok saya bisa tampil. Dari Jepang kemarin saya bawa anak-anak saya safari sambil rehla. Di atas pesawat anak saya 6 jam mendadak panas tinggi, namanya Nabila. Saya pegang kepalanya, saya baca zikir itu, sembuh. Yang keempat, saya punya istri, tangannya bengkak, saya pegang, menangis dia. Ini orang tangan bengkak dipegang. Saya suruh dia pegang sendiri tangannya, saya bacakan zikir itu, dia ikuti, besoknya kempes sembuh. Padahal ke dokter sudah berkali-kali. Bapak Ibu, saya tuntun zikir ini. Yang sakit kepala, pegang kepalanya. Yang sakit hati, pegang apanya? Hatinya. Yang sakit leher, pegang lehernya. Yang sakit pinggang, pegang pinggangnya. Yang sakit kaki, pegang kakinya. Yang gak ada penyakit, sambil zikir itu dibaca, usap seluruh anggota tubuhnya. Biarkan zikir itu akan jadi vaksin yang menjaga dari virus dan wabah apapun juga. Kemarin ada yang lucu. Di satu kota, saya ajak zikir, ada yang pegang dompetnya. Jangan-jangan itu kanker namanya.
Jangan pegang tubuh orang lain, bahaya. Pegang tubuh masing-masing. Saya akan tuntun zikirnya. Siap? Sembari kita niatkan, zikir ini akan jadi asbab kekuatan air ajwa yang ada di luar sana. Nanti pulang dari sini, catatkan dalam sejarah hidupmu, engkau sudah menitipkan perjuangan untuk Palestina. Cukup dengan beli ajwa di luar sana. Bismillah ya Allah, aku nitip beli ajwa, ingin dapat berkah Zam-Zam yang menyatu dalam airnya. Ingin dapat berkah Quran yang dibacakan di airnya. Yang ketiga, ingin nitip buat Palestina. Mudah-mudahan menghapus namaku yang pernah tercatat di sisimu jadi donatur Israel sebelumnya. Hapus keburukan itu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ajwa setia menemani saya di luar sana. Kalau di lapangan biasanya saya langsung bagikan airnya, langsung buka, langsung baca. Tapi insya Allah zikir sampai ke sana niatnya. Semuanya pegang tempat yang dirasakan sakit, dipegang. Ikuti saya. Kalau ada keluarga yang sakit terbaring di rumah atau di rumah sakit, bayangkan wajahnya. Sebutkan namanya. Zikir akan sampai kepada tubuhnya. Karena zikir tidak pernah mengenal jarak dan waktu. Semuanya. Kekuatan zikir itu dahsyat. Semuanya ikuti saya. Bismillahi. 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 A'udzu billah. Biqudratihi. Min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Nabi yang menyuruh masing-masing sebutkan hajatnya. Pegang tempat yang dirasakan sakit, sebutkan hajatnya. Ya Allah, dengan keberkahan namamu, keberkahan nama nabimu, keberkahan zikir ruqyah yang diajarkan nabimu, jadikan air ajwa yang ada di luar, jadikan zikir kami ini menjadi obat bagi penyakit zahir batin kami dan keluarga, menjadi penerang hati yang gundah dan gelisah, menjadi penyemangat kami dalam beribadah di jalanmu, menjadi obat dari benteng virus dan wabah apapun juga, menjadi asbab hidayah anak cucu-cucu kami. Semuanya tutup dengan Al-Fatihah, tiupkan di tubuhnya,
Kata Nabi, kata Allah dalam hadis kursi, wali abdi masa'al. Al-Fatihah itu kalau dibaca akan menjadi apa saja yang kalian niatkan. Biniyatis syifa was-siha wal-himma wal-quwa wa tulil umur fi ta'atillah ishfi mardana wa mardal muslimin bihaqi sayyidil mursalin. Semuanya ikuti saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan wa salaman taj'aluna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil. Kalau nggak sempat mencatat, nggak sempat menghafal, saya bagikan video doa ruqyah lewat WA. Boleh? Saya titipkan nomor WA hari ini. Tolong pakai nomor ini jadi dua fungsi. No hoak, no menyebar kebencian. Pakai nomor ini jadi dua fungsi. Fungsi pertama, kalau ada keluarga yang sakit, ada keluarga antum yang meninggal, tolong kirimkan ke nomor WA saya ini. Siapa tahu ketika saya baca WA dari antum, saya sedang tablik akbar di kota yang lain, berhadapan dengan ribuan umat, saya akan ajak ikut mendoakan. Kita nggak tahu dari mulut siapa amin akan didengar oleh Allah. Ada kalanya Allah itu, kata Nabi, mengirimkan pertolongan kepada kita itu karena doa orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Mana dalilnya? Saya hadirkan hadis sahihnya. Ikuti saya. Innama yansuru hadhil ummah bidha'ifiha. Ada kalanya, kata Nabi, Allah kirim pertolongan kepada hambanya itu berkat doa orang-orang kecil yang ada di sekitarnya. Mungkin dia kecil di depan kita, dia besar di hadapan Allah. Mungkin dia miskin di lingkungan komplek kita, tapi dia kaya di sisi Allah. Mungkin dia nampak fisiknya nggak sempurna, tapi dia lebih indah menawan di hadapan Allah Tuhannya. Jangan mandang orang sebelah mata. Yang kedua, nomor ini jadikan ajang diskusi agama. Kalau ada yang mau bertanya terkait masalah agama, kirim WA. Karena saya sering kali dapat tema tausiah justru dari pertanyaan para jamaahnya. Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Emak-emak ada yang bilang nomor PIN ATM saja. Tapi kalau sudah tahu nomornya, bantu saya langsung ketik WA. Ustadz Al-Habsyi, kami Jamaah Islamic Center Kaltim. Itu saja. Sebutkan Kaltim biar jadi berkah. Kalau sudah tahu nomor saya, hanya boleh WA, no miss call. Apalagi video call. Karena sering kali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Enak di nenek, enggak enak di saya. Silakan catat nomornya. Langsung kirim WA ya, nanti saya kirimkan video-video yang bermanfaat lainnya. 0812 25 lagi 80 0812 25 80 25 Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Anak-anak, sekali lagi jangan makan di McDonald.
Jangan makan di KFC. Jangan makan di Pizza Hut. Jangan minum Starbucks. Menangis saya lihat ibu-ibu pakai hijab tapi nongkrong di Starbucks, gak punya malu dengan Allah dan Rasul. Betul? Lebih baik makan iwak haruan. Lebih baik makan makanan tradisional, lebih diberkahi nanti insya Allah. Terima kasih banyak. Jadikan semangat maulid Nabi ini menjadi asbab engkau hijrahkan makananmu, hijrahkan minumanmu. Banggalah membeli produk orang muslim sendiri, biar berkah terbuka untuk negerimu. Titip salam untuk semua keluarganya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Yang terakhir saya lupa. Yang berjasa juga membantu memfasilitasi saya hadir di sini adalah Islamic Center. Dan seterusnya saya akan dibawa safari dakwah oleh Thiko Peduli Indonesia. Saya ada 10 hari di Kalimantan, dibawa muter kemana-mana. Kadang-kadang dibawa masuk kampung, keluar kampung, saya jadi orang kampung. Kadang-kadang masuk desa, keluar desa, saya jadi orang desa. Kadang-kadang masuk hutan, keluar hutan, saya merasa... Siapa yang bilang orang hutan? Bapak Ibu, pasang niat dulu. Insya Allah saya bersama Thiqah Peduli Indonesia, insya Allah kita ada program Umroh Akbar khusus bersama saya. Bulan Januari tahun depan 2005. Nanti ada di brosur. Bukan cuma umroh 2025, bukan cuma umroh, tapi ada trainingnya, ada ruqyahnya, ada tausiahnya, ada bedah tuntas tempat-tempat yang dikunjungi. Seru perjalanannya, penuh dengan makna yang akan diberkahi. Ustadz, saya nggak punya uang. Shh, Ka'bah itu Allah dirikan, Allah hadirkan, bukan buat orang kaya. Kalau hanya buat orang kaya, saya nggak pernah melihat ada orang miskin bisa sampai di depannya. Setiap tahun ada pembantu bisa pergi haji, kok majikannya tidak. Setiap tahun ada pemulung pergi haji, kok pemborong susah. Setiap tahun ada penjual koran pergi haji, penjual berlian tidak. Apa bedanya? Yang satu punya niat, Allah bukakan rezeki dan jalan. Yang satu punya harta, sampai mati nggak punya niat, nggak akan sampai langkahnya ke sana. Tanam dulu niat, Allah hadirkan rezeki untuk kita. Insya, jangan lupa umroh spesial, hanya 1 tahun sekali saya umroh, dan itu khusus. Dari berbagai daerah nanti kita akan silaturahim meriah, nambah ilmu, nambah pahala, nambah saudara, nambah jaringan, insya Allah berkah buat semuanya. Januari 2025 dapatkan brosurnya di depan, insya Allah berkah menghampiri kita. Terima kasih, lahir batin mohon maaf. Tangan tidak bisa bersalaman, hati selalu akan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.